Salah satu dari kalian bertanya, apakah boleh nih mulai memikirkan skripsi walaupun masih di SMA atau di SMK? Boleh nggak? Skripsi itu apaan sih? Pengen tahu? Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Channel ini membantu kalian semua sukses belajar di perguruan tinggi. Tetapi serunya nih, ada subscriber, ya, viewers juga tentunya yang masih SMA, ya, yang baru mau kuliah sudah nonton channel ini. Terima kasih banyak ya. Wah, keren. Saya lihat memang ada sekitar ya 5% ya dari semua subscriber itu sampai usianya masih di usia SMA gitu, kayak kamu nih yang lagi nonton, yang lagi nanya ini gitu ya. Ini saya jawabin fokus buat kamu loh ya. Terima kasih banyak. Nah, tentu boleh aja gitu ya. Dan saya yakin jumlah itu semakin banyak gitu ya. Karena itu kan yang subscribe. Nah, yang nggak subscribe tentu lebih banyak lagi kalau yang di bawah itu. Nah, sebenarnya apa sih? Boleh nggak sih? Saja boleh ya. Sangat boleh. Sangat dianjurkan. Kayak minum obat aja atau minum suplemen aja ya. Nah, bikin skripsi itu positifnya kalau kalian masih SMA, masih SMK gitu ya. Sebenarnya ini bentuk kepedulian kalian tentang tugas akhir, tentang bagaimana cara menulis yang baik, cara memahami fenomena yang ada di dunia nyata yang kalian hadapi. Kemudian kalian mencoba untuk mencari solusinya kalau itu memang ada masalah ya. Tentu skripsi itu adalah satu karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk lulus sarjana. Nah, sebagai satu karya ilmiah, tentu di situ ada mengikuti kaidah-kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah, untuk melihat apakah ada fenomena-fenomena yang ada di lapangan, yang terjadi di sehari-harian kita ya, keseharian kita itu, kemudian kita rumuskan ya, apa sih masalahnya. Ingat ya, tidak selalu ya, tidak semua fenomena yang terjadi di lapangan, yang terjadi di sekitar kita, di tempat kita belajar, di tempat kita bekerja, beraktivitas sehari-hari, itu masalah gitu ya. Nah, tetapi kita harus bisa ketika membuat karya ilmiah, dalam hal ini skripsi, itu kalau memang fenomena-fenomena tadi itu mengerucut kepada ada masalahnya gitu. Kalau baik-baik aja, kan nggak apa-apa tuh ya, gitu. Aku baik-baik saja. Nah, saya kembalikan lagi ke kalian atau teman-teman yang masih SMA atau SMK. Kalian dalam mata pelajaran atau mau lulus biasanya nulis karya tulis kan ya sekarang ya. Nah, skripsi itu kira-kira kayak karya tulis lah gitu. Tetapi mungkin ya dari sisi jumlah halamannya itu mungkin lebih sedikit, lebih tipis gitu ya. Tetapi pada dasarnya esensinya sama. Jadi kalau kamu mau saat ini yang lagi kelas 3 SMA, kelas 3 itu kelas 12 ya. Kelas 12 itu mau nulis karya tulis, kamu bisa ikutin channel ini. Misalnya gimana sih caranya menyusun pertanyaan penelitian? Apa sih pertanyaan penelitian itu? Nah, itu bisa kamu ikutin channel ini. Apa sih itu peristiwa-peristiwa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi sehingga saya mau tulis itu di pendahuluan karya tulis saya? Bisa, ya. Kemudian apa sih karya-karya yang sudah pernah ada terkait dengan topik yang saya pilih ini? Nah, itu namanya melakukan studi pustaka atau literatur review, ya. Itu bisa kamu dapatkan di channel ini. Jadi bolehlah, intinya kalau kamu mulai memikirin skripsi gitu ya, tetapi sementara karena kamu masih SMA, SMK, SMU, pikirin aja skripsi itu samain dengan karya tulis, kira-kira gitu ya. Ya, walaupun dengan perbedaan-perbedaan tertentu ya, bobotnya kan tentu kok skripsi lebih rumit lah ya, lebih persyaratannya mungkin persyaratannya lebih banyak gitu lah, lebih rigid. Kalau karya tulis mungkin lebih ringan, tetapi proses ya kaidah-kaidahnya sama gitu ya. Cuman hanya bobotnya saja.
ya. Karena tulis kan tetap juga pakai konsep, pakai teori ya, dianalisis ya kan, dan juga nanti ada disimpulkan. Nah, gitu ya. Kalian yang nanya boleh nggak sih mikirin skripsi gitu. Nah, keuntungan lainnya kalau kalian udah mulai mikirin skripsi ini walaupun masih SMA gitu ya, nanti kalau kamu kuliah gitu ya, baik itu di S1 maupun di D4 atau D3 gitu ya, kan nanti juga ada karya tulis akhir atau tulisan laporan magang. Nah, itu kamu bisa pakai. Jadi kamu lebih terbiasa gitu. Udah biasa nih kalau mau nulis gitu. Bahkan kaidah-kaidah penulisan skripsi ini sudah bisa mulai kamu terapkan waktu kamu masuk di semester awal. Semester awal kan mungkin ada nulis paper ya, nulis makalah, atau nanti ada kuliah metode penelitian. Nah, saya dapat nih dari YouTube channelnya Prof. Tirta gitu ya, di Tirta Mursyitama. Waduh, kan mengetahui lebih awal ya, itu jadi lebih bagus buat kalian. Oke, nah tapi kalau buat kalian misalnya, waduh rumit Prof kayaknya, bingung banget kayak itu ya, kayaknya istilah-istilahnya pusing, ya, nanti aja deh kalau udah kuliah saya mulai mendalami lagi. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Tapi tetap ikuti channel ini, ya, banyak masukan-masukan, banyak info-info yang bermanfaat buat kamu, tidak hanya untuk penulisan skripsi nanti, tapi juga bagaimana kamu produktif ya, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, ya mengembangkan diri, ya, meraih cita-cita kamu gitu, yang pada akhirnya nanti untuk masa depan kamu gitu. Oke, gimana kira-kira penjelasan saya ini? Memuaskan kamu nggak? Cocok nggak? Tapi saya ingin berterima kasih banyak ya buat kamu yang sudah mau nonton video ini atau ikutin channel saya ini. Oke, sukses ya buat kamu ya. Saya tunggu kamu nanti lulus SMA-nya atau SMK-nya, terus kamu kuliah. Ya, kamu komen deh di video ini, mau kuliah apa, kuliah di mana, gitu ya. Saya senang nanti bisa berdialog, berdiskusi dengan kalian semua. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa yang belum subscribe di video ini ya. Subscribe channel ini, like juga video ini gitu. Dan bagikanlah buat teman-teman ya. Teman-teman SMA kamu yang sama kamu ya. Wah, boleh juga. Kayaknya video Prof. Tirta keren-keren deh. Yuk kita tonton. Boleh banget. Thank you banget. Terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa tonton video yang lain juga. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak.